Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Maha Pengampun. Oleh karena kemurahan dan karunia-Nya, kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Aleihim, salam damai sejahtera tanpa batas bagi kita semua. Segala hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada para pahlawan kemanusiaan Ibu Pertiwi, yaitu kepada seluruh para dokter dan tim para medis yang merupakan benteng terakhir, the last resort untuk menghadapi serangan virus yang mematikan ini. Rasa hormat dan penghargaan juga kami sampaikan kepada relawan, artis, dan budayawan yang memberikan dukungan partisipasinya secara ikhlas dan tulus serta tanpa pamrih. Yang saya hormati, para pejabat negara dan para pejabat pemerintahan, para tokoh legislator dan yudikator, serta para tokoh politikus dan tokoh intelektual, para tokoh agama, tokoh adat, para budayawan, tokoh masyarakat, para raja-raja dan sultan seluruh Nusantara, serta para pemangku kepentingan yang menjadikan bangsa Indonesia ini adalah bangsaku dan negaraku. Para tokoh anak media massa baik elektronik maupun media cetak yang saya cintai dan kasihi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, para senior, rekan-rekan kompak Tidar 78, para junior dan adik-adik mahasiswa se-Indonesia, keluarga besar Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, khususnya PPSA 16, rekan-rekan seperjuangan, sebangsa dan setanah air, dimanapun berada. Masih dalam suasana Idul Fitri, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin kepada saudara-saudari umat Islam yang baru saja merayakannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anak bangsa yang terus mau bersama kami sharing lewat channel The Top Man in Strategic Leadership, tim Old Soldier dan Old Leader, partisipan menata asa negara melalui kepemimpinan strategik. Dan jangan lupa ya, like and subscribe serta berikan komentarnya. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri kami dapat hadir kembali bersama-sama seluruh anak bangsa untuk membahas permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mencari solusi pemecahannya. Yang jelas, tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam rangka memberikan sumbang saran, masukan kepada kita semua. Sekali lagi, kami bukan untuk menjadi oposisi, walaupun nantinya tetap ada kritikan membangun demi perwujudan kepentingan nasional, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Walaupun terkesan respon keputusan yang diambil oleh pemerintahan negara saat ini terasa terlambat, ragu-ragu, berubah-ubah, maju mundur, pelin-pelan serta semeraut dan serba membingungkan dalam menghadapi serangan virus COVID-19 ini. Ibarat nasi telah menjadi bubur. Persoalannya adalah bagaimana mengemas bubur lebih enak dari nasi. Jangan sampai basi dan terbuang percuma, serta hanya tinggal penyesalan yang tidak berguna pada akhirnya. Perlu menjadi catatan bahwa ada dua kekuatan yang sangat powerful dan tidak bisa dikontrol, uncontrollable, yaitu waktu, the power of time,
dan perubahan, the power of change. Artinya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu, dan perubahan merupakan suatu kepastian dari ketidakpastian itu sendiri. Kita hanya bisa memanagenya, tapi kita tidak bisa mengendalikannya. Perlu menjadi kesadaran kita bersama bahwa bencana bukanlah masalah kapan akan terjadinya, tetapi masalahnya adalah jika terjadi bencana. It's not a matter of when, but it is a matter of if. Bukan kumaha engke, tapi engke kumaha juragan. Sekali lagi, pada kesempatan ini kami ingin mengajak seluruh anak bangsa untuk turut serta berpartisipasi dan berpikir, what if? Jika terjadi bencana yang lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempersiapkan rencana kontingensi beserta kebijakan dan strateginya? Perkembangan situasi terakhir saat ini, rakyat semakin gelisah dan stres terhadap langkah-langkah yang diambil. Sepertinya tidak ada kepastian kapan berakhirnya pandemik yang melanda Indonesia. Apalagi ketergantungan terhadap vaksin yang dapat menyembuhkan belum diketemukan secara pasti, masih dalam taraf uji coba. Selain itu, serangan virus COVID-19 ini bagi Indonesia barulah permulaan. Belum menghadapi serangan gelombang kedua, bahkan gelombang berikutnya. What next? Secara nyata, memang kita semua sudah bekerja keras, tapi hasilnya belum maksimal. Yang tadinya rencana percepatan malah menjadi perlambatan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana konsep strateginya sebagai solusi pemecahan agar tidak terus-menerus hanya menjadi korban? Kita harus jadi pemenang dan pasti bisa. Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, tetapi mau atau tidak mau. Oleh karenanya, pilihan topik bahasan yang akan disampaikan pada episode kedua kali ini adalah saatnya kita bersatu padu, melangkah bersama-sama menghadapi serangan monster virus COVID-19 dan menghadapi berbagai kemungkinan kontingensi bencana yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Rekan-rekan seperjuangan, sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Setiap hari kita menyaksikan tayangan running text di layar TV, bersatu melawan virus COVID-19. Pernyataan ini hendaknya dijadikan visi kita bersama, semua anak bangsa, untuk menghadapi serangan monster COVID-19 ini. Bahkan untuk menghadapi serangan atau kemungkinan bencana lainnya di masa mendatang. Perlu diingat bahwa kata bersatu merupakan bagian dari visi nasional yang diamanatkan pada alinea kedua pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Visi tersebut harusnya menjadi inspirasi dan motivasi kita semua tanpa terkecuali siapapun kita untuk beraksi secara nyata. Karena visi tanpa aksi nyata hanya impian belaka. Tetapi jika visi disertakan aksi nyata, sudah dapat dipastikan kita mampu menaklukkan serangan virus COVID-19 ini. Bahkan kita bisa membantu serta menjadi contoh bagi negara lain seperti Taiwan, Vietnam, dan New Zealand yang menjadi negara pemenang keluar dari krisis akibat dari pandemi ini. Di tingkat nasional, Provinsi Bali merupakan provinsi yang pertama berhasil mengatasi dan mengendalikan serangan virus COVID-19 ini. Pertanyaannya, apakah keberhasilan dicapai oleh mereka karena adanya perundang-undangan atau aturan yang ditetapkan? Yang jelas, jawabannya pasti tidak.
tetapi oleh aksi respon cepat, aktualisasi, dan implementasi doktrin kearifan lokal yang sudah temurun-temurun yang diyakini kebenarannya, didukung oleh perundang-undangan. Selain itu, doktrin kearifan lokal tersebut implementasinya juga menjunjung tinggi soliditas dan saling percaya yang mereka ciptakan, serta saling bantu dan saling kasih di antara sesama tanpa berdebat yang berkepanjangan. Bahkan sampai hari ini provinsi tersebut belum memberlakukan PSBB. Taiwan yang tidak diakui sebagai suatu negara dan bukan anggota PBB berhasil bukan karena mengikuti aturan yang ditetapkan oleh WHO, tetapi karena mereka tahu how to survive sebagai doktrin yang mereka yakini. Malah mereka memberikan saran kepada WHO tetapi tidak didengar. Demikian juga Vietnam yang menerapkan doktrin mereka yang terkenal the best school of defense is the school of life, yang diyakini benar oleh mereka. Perlu menjadi catatan kita juga bahwa satu on action, tindakan nyata, lebih berharga daripada 1 ton discussion, berdebat yang tidak ada manfaatnya dan tidak menyelesaikan inti masalahnya. Untuk mewujudkan aksi nyata tersebut, kita memerlukan yang sering kita sebut adalah pusat kekuatan yang dikenal namanya center of gravity, pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia, dan juga aksi nyata mengeliminir pusat kelemahan yang dimiliki bangsa ini. Pusat kekuatan suatu bangsa merupakan salah satu kebutuhan kritis yang sangat mutlak diperlukan sebagai solusi pemecahannya dalam menghadapi segala bentuk ancaman, bukan hanya untuk menghadapi virus ini. Pusat kekuatan tersebut bukan hanya untuk menangani serangan virus COVID-19 ini, tetapi juga untuk menghadapi berbagai tantangan ancaman di masa mendatang. Pertanyaannya sekarang, seandainya ada anak bangsa yang bertanya, pertama, mengapa kita harus memiliki pusat kekuatan yang sering disebut center of gravity itu? Kedua, apa yang menjadi pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia dan pusat kelemahannya, serta di mana letak keberadaannya? Ketiga, apa kebijakan dan strategi untuk mempertahankan pusat kekuatan tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sudah dapat dipastikan beragam-ragam jawabannya dan akan menjadi suatu perdebatan yang cukup sengit dan saling membenarkan dan saling menyalahkan. Beberapa alasan sebagai bahan pertimbangan mengapa kita memerlukan pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia. Antara lain, alasan pertama, telah terjadi pergeseran paradigma tentang perang dari geopolitik ke geostrategi, kemudian ke geoekonomi, selanjutnya ke geososial budaya dan geoideologi, serta geopertahanan keamanan. Sekarang sudah bergeser ke geo-mindset humanisme. Artinya pergeseran paradigma perang terjadi dari penguasaan wilayah ke penguasaan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara lain. Pergeseran dari yang sifatnya fisik ke non-fisik, yaitu mindset, cara berpikir manusia sebagai wilayah peperangan abad 21. Perlu menjadi catatan kita bahwa pusat kekuatan global center of gravity, telah bergeser dari barat ke timur, dari barat ke Asia. Alasan kedua, negara-negara di dunia saat ini sedang dalam situasi perang. Menghadapi virus COVID-19, tidak terkecuali Indonesia, dengan berbagai medan pertempuran yang dihadapinya. Alasan ketiga, strategi mengajarkan jika ingin memperoleh suatu kemenangan atau kesuksesan, untuk menghancurkan suatu bangsa negara adalah hancurkan pusat kekuatannya melalui kelemahan
yang dimilikinya. Oleh karenanya, kemampuan mengenali pusat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia merupakan suatu keharusan dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman termasuk serangan virus COVID-19 agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan berkelanjutan dalam rangka perwujudan kepentingan nasional Indonesia. Alasan keempat, menurut Grand Strategi Timur, Sun Tzu yang terkenal dalam bukunya The Art of War, bahwa perang merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi suatu negara, menyangkut masalah hidup dan mati. Suatu jalan untuk mampu bertahan atau hancur. Selain itu, merupakan perintah yang harus dipelajari secara keseluruhan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah memahami, mempelajari, menjabarkannya menjadi suatu kebijakan dan strategi? Sun Tzu juga mengingatkan bahwa know yourself and know your enemy. You will be safe in every battle. You may know yourself, but not know the enemy. You will then lose one battle for every one you win. You may not know yourself or the enemy. You will then lose every battle. Yang artinya, untuk mengenali pusat kekuatan sendiri dan pusat kekuatan lawan, perlu suatu upaya. Bahkan di dalam petunjuknya ada kata no disebutkan 5 kali. Kenalilah diri sendiri, kenalilah musuhmu, maka Anda bisa berjuang dalam 100 pertempuran tanpa risiko kekalahan. Kenali bumi dan kenali langit, maka kemenanganmu akan menjadi lengkap. Doktrin ini, strategi ini mengingatkan kita agar jangan hanya lockdown, tetapi juga look up. Artinya ingat kepada Tuhan Sang Pencipta yang ada di surga. Selain itu, Grand Strategi Master dari Barat yang namanya Clausewitz dalam bukunya On War juga mendefinisikan pusat kekuatan merupakan pusat dari seluruh kekuatan dan gerakan yang seluruhnya tergantung kepadanya, di mana pada titik tersebut seluruh energi yang kita miliki seharusnya diarahkan. Kedua grand strategi ini mengingatkan kita harus mengenal dan mencari rumusan apa yang menjadi pusat kekuatan sebagai kata gantinya, di mana pusat kekuatan itu merupakan ketergantungan dari seluruh pusat kekuatan kemampuan dan gerakan. Sebelum kita mengenal apa dan di mana letak keberadaan pusat kekuatan bangsa Indonesia, sebaiknya mari kita dengar pesan dari para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran dan di medan perperangan. Tulang belulang kami telah berserakan. Darah-darah kami telah berceceran di mana-mana. Di lembah, di gunung, di laut, di udara, di seantero bumi pertiwi Nusantara. Telah kami korbankan apa yang harus kami berikan, termasuk harta milik kami yang paling berharga, yaitu jiwa raga kami. Tidak perlu diagung-agungkan nama dan jasa kami, cukup lanjutkan perjuangan kami. Sekali lagi, lanjutkan perjuangan kami, serta isilah kemerdekaan yang kami perjuangkan dengan penuh kedamaian, agar bangsa ini bisa sejahtera dan berkemakmuran. Kita dapat menyaksikan bagaimana semangat para dokter dan tim para medisnya yang tanpa mengenal menyerah mengorbankan tenaga pikirannya, bahkan banyak diantaranya telah memberikan harta yang paling berharga, yaitu jiwa raganya.
demi menyelamatkan anak bangsa yang terpapar. Selain itu juga banyak para relawan yang tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan dukungan partisipasinya. Katanya, padamu negeri jiwa raga kami. Tapi kenyataannya masih ada saja sebagian elit yang hanya fokus menyelamatkan diri mereka, yang sibuk hanya mengurusi kepentingan kelompoknya, masing-masing tanpa memiliki rasa kemanusiaan. Yang ada hanyalah jiwa raga kamu, bukan jiwa raga kita. Padahal di saat krisis ini diperlukan kekitaan, bukan kekamian atau kekamuan. Rekan-rekan seperjuangan sebangsa dan setanah air dimanapun berada, jawaban pertanyaan berikutnya mengenai apa dan di mana letak keberadaan pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia tersebut. Formulasi pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia tentunya dirumuskan berdasarkan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri, yang hidup terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sebagai letak geografi di mana seluruh kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hal ini dapat dilihat dari sejarah, semangat perjuangan, para pejuang, para pahlawan, dan para perintis kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dengan semangat merdeka atau mati. Lebih baik hancur bersama debu kemerdekaan daripada hidup subur dalam alam penjajahan. Semangat perjuangan ini sudah terbukti dan teruji serta tertulis dengan limpahan tinta darah, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia ada hari ini sebagaimana dia ada. Berdasarkan semangat perjuangan tersebut, maka kami atau kita bisa merumuskan pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia adalah semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan yang setia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai perilaku, the way of life, filosofi Groundsel, Weltancancung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlu menjadi peringatan bagi kita semua, bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2002 hasil amandemen. Jadi pusat kekuatan bangsa Indonesia berupa kekuatan yang intangible, yaitu terletak pada sistem senjata sosialnya yang didukung oleh sistem senjata teknologi, yang merupakan kekuatan tangible. Berbeda dengan negara adidaya, mereka lebih mementingkan kekuatan tangible, kekuatan senjata teknologi perang modernnya, daripada sistem senjata sosialnya. Dengan demikian, pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia bukan berada pada kekuasaan dan kekuatan dari tokoh perorangan, juga bukan berada di kekuasaan dan kekuatan para tokoh agama, tokoh adat, serta bukan pada posisi jabatan dan pangkat seseorang, serta gelar yang dimiliki. Apakah kita seorang jenderal, profesor, doktor, master, atau ketua partai sekalipun. Bukan pula berada pada kekuatan dan kekuasaan tokoh-tokoh politikus dan kelompok-kelompok yang memiliki kekayaan yang kita kenal dengan istilah the have. Keberadaan pusat kekuatan bangsa ini juga bukan terletak pada kekuatan satu suku bangsa, kekuatan salah satu agama, kekuatan salah satu ras, dan kekuatan salah satu golongan mayoritas atau minoritas. Juga bukan berada di kelompok yang dikatakan kafir dan non-kafir,
serta pribumi dan non-pribumi, sebab kita semua manusia dan bangsa serta bahasa yang berbeda. Dan yang berada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan, tidak lebih asalnya dari debu tanah, dan akan kembali menjadi debu juga. Rasis adalah ciptaan Tuhan, tapi manusia menciptakan rasisme. Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno, pernah mengingatkan bahwa jika kita ingin bersatu, persoalan pokoknya bukan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada, karena hal tersebut merupakan suatu keniscayaan atau mustahil, karena bertentangan dengan kodrat. Perbedaan itu ada dan tetap ada. Tidak ada yang paling hebat dan paling benar di negara ini. Kedaulatan dan kebenaran mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan kebenaran menurut otak manusia dan kebenaran menurut ukuran sepatunya masing-masing. Semua kekuasaan dan kekuatan dan kekayaan dimiliki sifatnya hanya sementara, tidak ada yang abadi. Indonesia diciptakan dari berbagai suku bangsa yang berbeda dan beraneka ragam budaya, tetapi disatukan oleh sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Unity in diversity, not united in diversity. Disertai semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan. Itu sebabnya bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara persatuan. Perlu disadari, di era globalisasi bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan mayoritas mengalahkan minoritas, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Plato, seorang filosofi Yunani, mengatakan, as long as they are in one mind, even if they are a very small class, it is impossible to disturb them. Sepanjang mereka dalam satu pikiran, walaupun dari kelompok sekecil apapun, adalah mustahil untuk mengganggu mereka, mustahil untuk menghancurkan mereka. Lihat contohnya, respon cepat Taiwan, Vietnam, dan New Zealand, dan saudara kita yang berada di Provinsi Bali, yang keluar sebagai pemenang dalam kompetisi mengalahkan krisis pandemi global saat ini. Sebagai gambaran, belum hilang dari ingatan kita, contohnya bangsa dan negara Yugoslavia, yang pusat kekuatannya berada pada seseorang yang bernama Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Ketika beliau dipanggil Tuhan, Yugoslavia bubar dan negara ini lenyap di telan bumi, hanya tinggal kenangan, dan terpecah menjadi 7 negara, yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Apakah hal ini bisa terjadi di Indonesia? Itu terserah kepada kita semua. Apakah kita menginginkan negara kesatuan Republik terpecah-pecah seperti Yugoslavia tersebut? Kalau demikian adanya, kalau itu kesepakatan bangsa kita semua, maka sesanti Bhinneka Tunggal Ika, warisan leluhur bangsa, akan berubah menjadi Bhinneka Tinggal Petaka atau Bhinneka Tinggal Impian Belaka, dan menyesal akhirnya tidak ada gunanya. Perlu menjadi perhatian kita bersama. Setelah era Perang Dingin berakhir, banyak negara persatuan yang terfragmentasi, terpecah-pecah karena perbedaan sosial budaya, seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Tapi ada negara yang terintegrasi, disatukan karena persamaan budaya, seperti Jerman Timur dan Jerman Barat menjadi Jerman Raya. Tetapi sangat disayangkan, dalam situasi yang serba darurat dan banyak rakyat yang sekarat,
masih ada saja kelompok-kelompok yang mencari kesempatan dalam kesempitan, yang memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan segala cara demi terwujudnya ambisi kekuasaan politiknya, ambisi kepentingan politiknya. Lebih memprihatinkan lagi, mereka mempertontonkan potret kelemahan bangsa sendiri dengan berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Sadar atau tidak sadar, tindakan yang dilakukan telah menyesatkan, membiaskan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, serta utuhnya jati diri bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila sesuai amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Slogan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, menjadi mati harganya. Rekan-rekan seperjuangan, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, setelah kita mengetahui apa yang menjadi pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia, maka pertanyaannya sekarang, apa dan di mana letaknya pusat kelemahan bangsa Indonesia ini? Ternyata di balik pusat kekuatan bangsa Indonesia tersebut, bangsa Indonesia menyimpan bahaya laten, yaitu bangsa yang mudah diadu domba, pendendam, gengsian, biar mati asal bergaya, belum memiliki disiplin nasional secara menyeluruh, susah diatur, dan bondo nekat yang menganggap hidup dan mati itu adalah satu paket, memiliki karakter yang diwariskan dari generasi ke generasi, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Menurut almarhum Mukhtar Lubis, dalam bukunya Manusia Indonesia edisi kedua 2008, salah satu ciri manusia Indonesia yang cukup menonjol ialah hipokritis alias munafik, berpura-pura, lain di muka, lain di belakang, yang menjadi sebuah ciri utama manusia Indonesia sudah sejak lama, sejak mereka dipaksa oleh kekuatan-kekuatan dari luar untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya dirasakannya atau dipikirkannya, ataupun yang sebenarnya dikendakinya, karena takut akan mendapat ganjaran yang membawa bencana bagi dirinya. Kondisi ini diperparah lagi oleh globalisasi, sehingga munculnya lah primordialisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme, materialisme, dan liberalisme yang sangat mempengaruhi aspek kelemahan manusia Indonesia dalam mewujudkan good governance untuk menghadapi tantangan dan ancaman globalisasi tersebut. Kalau terus mempertontonkan kelemahan bangsa ini, tidak membangun pusat kekuatannya, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan nasional bangsa Indonesia? Ketahanan nasional itu berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasionalnya dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun yang dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Makna dan substansi sesungguhnya dari ketahanan nasional itu adalah kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang tergantung pada semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan kita semua. Sayangnya, hampir sebagian besar para elit dan tokoh nasional gagal paham
bahwa ketahanan nasional merupakan salah satu doktrin nasional bangsa Indonesia. Bahkan ada yang menyatakan mengikuti pendidikan Lemhanas bukan merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi pemimpin nasional. Rekan-rekan seperjuangan sebangsa dan setanah air dimanapun kita berada. Setelah kita mengetahui pusat kekuatan dan pusat kelemahan sendiri, kita harus menganalisa untuk mengetahui pusat kekuatan dan kelemahan virus COVID-19 sebagai lawan kita. Banyak analisa yang sudah dilakukan di mana letak pusat kekuatan virus COVID-19 ini. Salah satu ukurannya sangat kecil, 0,2 mikro dan tidak kelihatan kasat mata. Berbeda dengan virus SARS, 01, MERS maupun Ebola. Lebih dasar dan lebih cepat mematikan manusia sebagai korbannya dibandingkan virus-virus sebelumnya. Selain itu juga dapat menimbulkan berbagai krisis di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara global. 2. Memiliki kebebasan bermanuver dan bermutasi yang sangat cepat bersamaan dengan pergerakan manusia sebagai induk semangnya melalui hidung, mulut, dan mata. Tanpa disadari manusia sudah menjadi zombie yang hidup, bergerak bebas kemana-mana tanpa diketahui gejalanya. Lebih mudah menghadapi zombie yang sudah mati daripada zombie yang hidup ini. Untuk zombie yang sudah mati gampang dihancurkan melalui senjata api yang panas. Tapi bagaimana menghadapi zombie yang hidup ini? Penyebaran dan pergerakannya ke segala penjuru, tidak mengenal ruang, wilayah, dan waktu, dan menyebar melalui droplet dalam waktu hitungan jam, tidak memilih siapa yang menjadi sasarannya. Memiliki kemampuan untuk bertahan di berbagai jenis macam benda, logam, kertas, benda lainnya, tidak terpengaruh dengan cuaca dan kelembapan. Menurut penelitian para ahli, dapat bertahan hingga 72 jam di permukaan yang keras dan mengkilau. Dan memiliki masa inkubasi 14 hari, bahkan lebih di induk semangnya, tergantung kepada imunitas yang dimiliki seseorang. Memiliki kemampuan yang mematikan sangat cepat, terutama bagi orang yang memiliki penyakit bawaan. Tetap menular di tetesan udara setidaknya selama 3 jam. Sedangkan pusat kelemahannya berdasarkan analisa antara lain: 1. Mudah dihancurkan dengan sabun air mengalir dan cuaca yang sangat panas, ekstrim panas. Bisa dicegah dengan kekuatan antibodi yang dimiliki oleh seseorang. Mudah dibasmi dengan desinfektan. Tidak bisa hidup dan bermutasi di luar induk semang. Lantas setelah kita mengetahui pusat kekuatan dan kelemahan kita sendiri serta pusat kekuatan dan kelemahan virus tersebut, pertanyaan sekarang, bagaimana strategi kita agar menang perang terhadap serangan virus COVID-19 yang mematikan ini? Strategi mengajarkan hancurkan kekuatan virus tersebut melalui kelemahannya. Sebenarnya sangat simpel. Hanya mewujudkan hal yang simpel tersebut sangat sulit. Seperti yang dikatakan oleh Clausewitz, Grandmaster Strategi Barat. In war, everything is simple. But the simple thing is difficult. Hanya untuk menghancurkan kekuatan sang virus yang tidak punya otak. Melalui kelemahannya kita harus mengorbankan bukan hanya para dokter dan para tim medis, tetapi juga harus mengeluarkan triliunan rupiah dan berbagai krisis lainnya sebagai akibat kelayalan kita bersama. Kenyataan yang dapat kita saksikan bersama bahwa faktor hambatan yang paling utama adalah menonjolnya ego sektoral para pemimpin di negara ini dalam menangani serangan virus COVID-19. Kita tidak memiliki, terutama
yang namanya kepemimpinan nasional berkarakter negarawan, yang memiliki semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan, disertai disiplin nasional yang patuh terhadap protokol kesehatan. Selain itu, kurangnya soliditas serta saling percaya satu sama lain, seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang berhasil sebagai pemenang mengatasi krisis pandemik ini. Rekan-rekan seperjuangan, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, secara umum pelajaran yang dapat dipetik dari berbagai penanganan bencana yang telah terjadi selama ini, ada 4 aspek permasalahan utama. Pertama, aspek struktural. Struktur organisasi dan tugas penanganan bencana yang dibentuk belum terstruktur secara komprehensif, holistik, dan terintegrasi, gabungan terpadu, sesuai dengan tuntutan tugas-tugas TAS untuk menghadapi berbagai macam bencana. BNPB sebagai organisasi yang sangat penting di negara supermarket bencana yang serba penuh dengan kedaruratan, masih perlu diberdayakan kesiapan operasionalnya dan kesiagaan operasionalnya agar mampu melaksanakan tugas pokoknya. Hal ini dikarenakan kesiapan dan kesiagaannya belum memenuhi kriteria atau persyaratan berdasarkan standar patokan benchmarking yang mampu melaksanakan tugas pokoknya, mission, dan tugas-tugasnya TAS yang menjadi tanggung jawab wewenang dan fungsinya sebagai suatu organisasi. Organisasi atau satuan dikatakan siap dan siaga yang mampu melaksanakan tugas pokoknya apabila telah memenuhi antara lain kesiapan kepemimpinan dan yang dipimpin, leader and follower, memiliki kemampuan mengambil keputusan dalam menyusun rencana kampanye kebencanaan atau rencana kontingensi kebencanaan dan menyusun berbagai rencana operasi tanggap darurat berdasarkan doktrin dan manajemen kebencanaan serta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan sebagai pendukung sahnya atau legitimate-nya organisasi tersebut. Yang kedua, kesiapan doktrin. BNPB harus memiliki berbagai doktrin terkait dengan kebencanaan dan berbagai buku petunjuk pendukung lainnya, serta mampu memahami dan mengimplementasikannya. Perlu menjadi catatan, Indonesia sebagai negara yang berdaulat belum memiliki doktrin keamanan nasional. Sementara implementasi doktrin pertahanan nasional belum diaplikasikan sebagai suatu ajaran yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga, organisasi BNPB harus memiliki job description yang jelas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta fungsi dan wewenangnya. Personilnya juga masih perlu memiliki kompetensi sesuai job description yang standar tersebut. Pendidikan. Semua personil yang ada di BNPB harusnya memiliki latar belakang yang diperlukan dalam manajemen kebencanaan. Pendidikan tentang manajemen kebencanaan hanya terbatas kepada beberapa organisasi saja, padahal harusnya menyeluruh di seluruh lembaga pendidikan. Syarat yang terakhir yang harus dipenuhi adalah bagaimana merumuskan program latihan. Pelatihan baik untuk kesiapan operasional dalam rangka pembinaan maupun kesiagaan operasional dalam rangka penggunaan kekuatan dan kemampuan. Program latihan ini belum terfokus kepada apa yang menjadi tugas, karena
Apa yang menjadi tugas itulah yang harus dilatihkan, dan apa yang dilatihkan itulah yang harus diujikan. Seharusnya pelatihan diprogramkan untuk menguji, mengevaluasi rencana kontingensi yang disusun. Dari berbagai kontingensi bencana yang pernah dialami, dapat diyakini hampir semua pemerintah daerah tidak memiliki rencana kontingensi kebencanaan yang standar. Yang ketujuh, sebagai suatu organisasi, BNPB juga harus memiliki material yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugasnya. Sampai saat ini negara belum memiliki kemampuan menciptakan dan memproduksi alat-alat yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugasnya. Sebagian besar masih harus import, apalagi terkait dengan masalah penanggulangan bencana kesehatan ini. Yang kedelapan, fasilitas. BNPB memerlukan fasilitas krisis center untuk komando, kendali, komunikasi, koordinasi, komputerisasi, serta informasi dan intelijen yang tergelar dari pusat sampai ke daerah. Yang kesembilan, kemampuan operasional yang terintegrasi, gabungan terpadu antara TNI dengan instansi negara lainnya dan pemerintahan terkait lainnya untuk menanggulangi bencana yang akan terjadi. Legitimate, sah, sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang didukung oleh perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan amanat konstitusi tersebut. Pertanyaannya sekarang, organisasi gugus tugas percepatan penanggulangan bencana virus COVID-19 sudah memenuhi kriteria tersebut? Sudah dapat dipastikan belum? Oleh karenanya, tidak heran kalau organisasi gugus tugas ini selain dibentuk temporer juga tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, hanya bisa menghimbau dan memperingatkan saja. Yang aspek kedua adalah aspek substansial. Regulasi tentang Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana sejak ditetapkan, tapi semangat implementasinya sampai saat ini tidak nyata dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti ketika terjadi bencana, responnya selalu terlambat. Ada krisis atau bencana baru sibuk bereaksi. Artinya bahwa semuanya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 8 kota, apalagi di tingkat kecamatan, tidak satu pun yang memiliki rencana kontingensi atau rencana kampanye menghadapi bencana. Termasuk mungkin juga tidak ada yang sering kita sebut rencana operasi tanggap darurat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Bencana apa saja, apakah itu alam atau non-alam. Perlu dicatat bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan antisipasi perencanaan strategi 20 tahun, mungkin 15 tahun, 10 tahun, atau 5 tahun yang lalu, dan harus dievaluasi setiap tahun, bahkan setiap triwulan, berdasarkan perkembangan situasi ancaman yang dihadapi dan ancaman terkini. Makanya jangan disalahkan kalau reaksi kita spontanitas. Ada bencana, baru ada reaksi. Bukan responsif, yang artinya
tindakan yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana. Padahal rencana tersebut merupakan hasil perencanaan strategic planning melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan para penyelenggara negara dan para penyelenggara pemerintahan serta pemangku kepentingan yang menjadi Indonesia sebagai bangsaku dan negaraku. Catat, saat era globalisasi ini berkembang, ada yang merasa negaraku tapi bukan bangsaku, bangsaku bukan negara. Perencanaan strategis tersebut disusun berdasarkan analisa perkembangan situasi ancaman yang akan dihadapi, kondisi geografi, demografi, serta kondisi sosial dan kearifan lokal yang dimiliki daerah masing-masing. Demikian juga implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tercantum pada pasal 1 ayat 2, bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Demikian juga pada pasal 15 ayat 1 dan 2, di mana di dalamnya tertulis, dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. Dan ayat 2, Dewan Pertahanan Nasional sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam penetapan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara. Masih banyak lagi perundang-undangan yang bertentangan dan tumpang tindih, tidak sesuai dengan amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bukan lagi rahasia umum, penyusunannya berdasarkan pesanan rekanan. Kalau kita mau jujur dan transparan, undang-undang ini juga belum diimplementasikan oleh seluruh para penyelenggara negara dan para penyelenggara pemerintahan, termasuk pemangku kepentingan. Perlu menjadi perhatian kita bersama. Di era globalisasi ini muncul fenomena bangsaku bukan negaraku, negaraku bukan bangsaku. Terkait dengan strategi operasional, taktis dan teknis, serta prosedur operasi tetap yang sering disebut standing operating procedure atau protokol apapun namanya, pelaksanaannya belum sesuai dengan siklus manajemen kebencanaan serta kebutuhan undang-undang pendukungnya sebagai ajas legitimasi. Faktor penyebabnya adalah negara Indonesia belum memiliki doktrin keamanan nasional, walaupun sudah memiliki doktrin pertahanan nasional dan doktrin militer serta doktrin-doktrin lainnya. Hal ini mengakibatkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk instansi negara dan pemangku kepentingan lainnya, tidak memiliki pedoman sebagai acuan untuk merumuskan keamanan nasional sebagai kepentingan nasional. Aspek yang ketiga adalah aspek cultural atau aspek budaya. Terkait dengan sosial budaya bangsa Indonesia, terutama karakter dan disiplin nasional, anak bangsa ini belum memiliki disiplin dan kepemimpinan pribadi, self-discipline and self-leadership,
untuk mematuhi SOP atau protokol yang telah diatur normanya. Aspek yang paling penting dan terutama, yaitu yang keempat, aspek kepemimpinan, leadership, terkait dengan kepemimpinan, di mana Indonesia sedang menghadapi krisis kepemimpinan dan krisis pemimpin. Kita banyak pemimpin tapi miskin kepemimpinan. Kita punya atasan tapi bukan atau belum tentu pemimpin. Demikian juga ada yang mengatakan bahwa pemimpin ini hanya perlu karakter. Tapi perlu dicatat, karakter tanpa pengetahuan mudah ditipu. Sementara pengetahuan tanpa karakter menjadi mafia, bangsa, pengkhianat, penipu. Ini perlu diketahui. Jadi kita membutuhkan karakter dan pengetahuan, kemampuan, keterampilan. Tidak cukup hanya karakter saja, tidak cukup hanya pengetahuan saja. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, negara dan bangsa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional sejati yang berkarakter negarawan tanpa ego sektoral. Great leadership without ego sektoral. Dengan sang pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. Di hatinya adalah rakyatku. Dan yang dipimpin memiliki self leadership, self discipline. Great leadership start from self leadership. Kepemimpinan sejati atau kepemimpinan yang betul-betul pemimpin memerlukan self leadership. Kepemimpinan nasional yang sejati tidak akan menggunakan power atau kekuasaan sesuai dengan posisi jabatan dan wewenang yang dimilikinya, sehingga cenderung kelihatan arogan dan otoriter. Bukan juga kepemimpinan popularitas atau kepemimpinan cari panggung yang hanya peduli pada saat krisis terjadi, tetapi tidak peduli pada saat sebelum terjadi krisis. Perlu kami ingatkan kembali bahwa $1 pada saat mitigasi bisa menghemat jutaan dolar pada saat terjadi krisis. Dapat dilihat dari kenyataan ketika kita menghadapi krisis saat ini. Kepemimpinan nasional yang sejati dibutuhkan adalah kepemimpinan yang menggunakan pemberdayaan, empower, yaitu bagaimana memberdayakan dan mengkomunikasikan agar yang dipimpin mau secara ikhlas menurut aturan yang ditetapkan. Faktor kendala dan hambatan berikutnya adalah aspek koordinasi di dalam penanganan virus COVID-19 ini. Semua orang membutuhkan koordinasi, katanya, tapi sulit untuk dikoordinir. Everyone needs coordination, but difficult to be coordinated. Hal ini dapat dilihat dari ego sektoral masing-masing, baik birokrasi maupun instansi terkait lainnya. Jadi sangat jelas kunci solusi pemecahnya terletak pada kepemimpinan, semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan yang didukung karakter dan disiplin nasional seluruh anak bangsa untuk mengatasi serangan monster virus COVID-19 yang mematikan ini. Oleh karenanya, menghadapi serangan virus ini, kebutuhan yang sangat kritis dan mutlak diperlukan adalah kepemimpinan sejati tanpa ego sektoral. Rekan-rekan seperjuangan sebangsa dan setanah air, ada beberapa atensi yang perlu menjadi fokus perhatian kita bersama, antara lain, pertama, perlu menjadi catatan kita
selama masih ada negara di sekitar negara kita, selama itu juga ada tantangan, tuntutan, dan ancaman yang akan dihadapi sebagai akibat dari konflik kepentingan nasional antar negara yang tidak bisa ditawar dan dinegosiasikan. Kedua, bagaimana mungkin pemerintahan negara bisa segera mengakhiri serangan virus COVID-19 ini tanpa adanya kedamaian di antara kita dan semangat bersatu padu melangkah bersama. Malah kemungkinannya akan bertambah runyam kalau ribut melulu. Pusat kelemahan yang sangat kritis terletak pada lemahnya kepemimpinan leadership dan manajemen krisis secara nasional, serta disiplin nasional yang standar sebagai akibat dari belum terbentuknya nation and character building bangsa Indonesia sejak Indonesia merdeka dibandingkan dengan negara tetangga. Yang ketiga, kita dapat menyaksikan dari beberapa kejadian yang pernah mengakibatkan krisis, kita lebih cenderung krisis manajemen, krisis of management, daripada manajemen krisis, management of krisis. Perbedaannya, krisis manajemen dilakukan, krisis of management dilakukan pada saat terjadi krisis, tapi manajemen of krisis yaitu sebelum terjadi krisis. Keempat, kita tidak menyadari, bahkan terlelap bahwa negara-negara yang menjadi kompetitor atau calon lawan yang dikenal dengan istilah adversary lebih mengetahui pusat kekuatan strategik dan pusat kelemahan yang dimiliki bangsa Indonesia. Bahkan mereka tahu situasi dan kondisi kekuatan dan kemampuan bangsa ini. Mereka juga tahu bahwa konsep strategi pertahanan nasional kita belum sesuai dengan doktrin pertahanan nasional dan doktrin-doktrin lainnya yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pesan, saran masukan. Jangan lupa meningkatkan iman sebagai spiritual action dan meningkatkan imunitas pribadi masing-masing, serta ikuti protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Kalau Anda tidak mau disebut sebagai pembunuh sesama anak bangsa atau zombie yang hidup, membunuh istrimu sendiri, membunuh anakmu sendiri, membunuh orang tuamu sendiri, membunuh kakekmu, dan membunuh sesama teman. Jangan beri kesempatan virus menyebar dan merajalela baik dalam tubuh Anda pribadi maupun ke seluruh wilayah Nusantara. Tentunya kita masih memiliki harapan untuk bangkit kembali dari keterpurukan akibat serangan virus COVID-19 ini. Kuncinya sangat tergantung kepada bagaimana kita bisa membangun kembali semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia, serta bagaimana kita mengeliminir kelemahan-kelemahan yang dimiliki bangsa ini. Saya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Junias Marpel Lubantobing, mantan Kepala Pusat Pengkajian Strategi TNI periode 2008-2012. Saat ini masih menjabat sebagai Ketua Harian Masyarakat Hukum Adat Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya dengan judul dan topik bahasan, mengapa Indonesia merupakan negara terakhir dalam menangani virus COVID-19 ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Aleichem. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.